Find your why. You find a way to make it happen. You already in pain. Use it. Do something with it. Allow it to take you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Masih ketemu lagi dengan aku, Arda Handika Pradana. Mohon maaf ya teman-teman, ini terengah-engah karena emang lagi latihan. Nah, dalam video kali ini aku bakalan share kepada teman-teman, ya share sebuah tips, dan juga aku bakalan cerita sedikit juga tentang pengalamanku selama aku berlatih kalistenik. Kurang lebih sudah berjalan sekitar 6 tahun ya teman-teman. Sejak tahun, kalau nggak salah, sejak tahun 2016. Nah, sampai dengan 2022 ini aku masih konsisten latihan. Dan latihanku itu bisa dibilang 95% itu aku lakuin di rumah, dan aku lakuin latihan itu sendiri. Nah, jadi banyak juga dari teman-teman yang menanyakan di kolom komentar dan juga komen di Instagram ya teman-teman, bagaimana cara kita mendapatkan motivasi untuk berlatih kalistenik, berlatih gym maupun berolahraga secara konsisten. Nah, itu motivasinya itu caranya gimana? Kok bisa sampai konsisten selama bertahun-tahun? Itu caranya gimana? Dan menurut mereka itu kendalanya adalah kadang ada yang di waktu ya. Kadang semakin kita dewasa kan, waktu kita kan semakin sibuk ya teman-teman. Untuk teman-teman yang udah kuliah, udah kerja, udah berkeluarga, itu membagi waktunya pasti banyak yang mengeluhkan itu tuh bakalan sulit banget untuk melakukan untuk membagi waktu, meluangkan waktu buat latihan. Nah, jadi cara mendapatkan motivasi latihan itu, dan banyak juga yang mengeluhkan katanya kalau latihan sendiri itu kadang konsisten tapi akhirnya berhenti teman-teman. Jadi misalnya konsisten latihan selama 1 bulan, habis itu istirahat, akhirnya istirahatnya keterusan juga, akhirnya nggak mau mulai latihan lagi atau males mulai latihan lagi. Nah, itu cara mendapatkan motivasinya gimana? Sebenarnya simpel teman-teman ya. Aku juga bakalan cerita sedikit mengenai pengalamanku di dunia olahraga ya. Karena aku ini merupakan orang yang sangat hobi berolahraga sejak aku dulu masih SD ya. Dari aku masih SD dulu, kira-kira yo kelas 1 SD itu suka banget main sepak bola sama teman-teman di lapangan. Dan dulu tuh aku termotivasi banget untuk menjadi pemain sepak bola yang profesional. Bahkan aku dulu juga sempat pengen masuk ke SSB atau sekolah sepak bola, dan sama orang tua aku tidak diizinkan. Jadi aku tidak mendapatkan dukungan dari orang tua khususnya, tapi aku tetap hobi berolahraga, khususnya dulu sepak bola ya. Dulu sempat juga kayak turnamen-turnamen kecil gitu teman-teman, jadi antar kampung gitu. Dan aku dulu kalau mendapatkan kekalahan pasti aku nangis teman-teman. Jadi pengen banget termotivasi buat menang. Nah, kemudian selain sepak bola, aku dulu juga sering main bulu tangkis, tapi nggak yang sampai hobi banget, lebih hobi ke sepak bolanya. Dan akhirnya SMP, SMA, aku juga masih hobi di sepak bola. SMA aku mulai mengenal yang namanya bela diri, yaitu wushu, jet kundu, dan juga atletik ya teman-teman. Atletik cabang lompat jauh. Nah, dari aku semasa kecil itu sudah senang dan juga hobi banget buat olahraga. Sampai dengan sekarang ini, tahun 2022 ini. Nah, dulu aku tuh kenapa aku pengen memulai kalistenik? Pertamanya dulu aku termotivasi dari salah satu komunitas kalistenik di luar negeri yang namanya adalah Bar Brawler ya. Mungkin nanti lambangnya tak share di sini.
Nah, foundernya juga ya, ada Lazar Novovic, Ivan Marchioli, dan juga Dusan Jolevic. Nah, mereka bertiga itu dulu membentuk komunitas yang namanya Bar Brother, dan mereka tuh latihan di sebuah gedung yang kosong gitu teman-teman. Nah, itu latihannya keren banget, pokoknya dibuat kayak sinematik film gitu. Dan itu aku termotivasi buat calisthenics itu dari situ teman-teman. Keren banget ya, karena punya otot back yang lebar, kemudian bisa muscle up, bisa front lever, bisa pull up, dan mereka tuh kuat-kuat banget, bisa freestyle juga. Aku termotivasi akhirnya buat calisthenics di tahun 2016, kira-kira bulan Maret apa ya kalau tidak salah ya teman-teman. Nah, akhirnya aku coba untuk latihan. Dulu motivasi awalku latihan itu adalah untuk mempersiapkan aku untuk daftar ke TNI atau Polri. Jadi itu dulu motivasi latihan calisthenics itu belum yang seperti sekarang ya teman-teman, bikin konten dan segala macem. Dulu tuh cuman pengen bisa pull up lebih dari 17 kali dan bisa push up lebih dari 40 kali. Karena kalau udah bisa keduanya, otomatis tes sama tadi TNI ataupun Polri itu bakalan dijalani dengan lebih mudah. Gitu. Pertamanya seperti itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, aku bener-bener latihan secara konsisten selama 3 bulan. Pengen banget punya otot back yang lebar, otot punggung. Nah, kalau yang dari di-share sama Bar Brother tuh, cara mendapatkan otot punggung adalah dengan cara latihan pull up. Nah, aku dulu latihan pull up tuh tiap hari teman-teman. Bahkan bisa dibilang sehari itu lebih dari 2 kali latihan. Pagi, malam, pagi, sore, malam. Dan itu latihannya sama terus. Pull up, push up, pull up, push up. Tidak ada variasi yang lain. Nah, akhirnya beneran aku bisa mencapai 20 repetisi pull up itu ya kira-kira sekitar 3 bulan. Dari pertamanya aku bisa 10 atau 11 repetisi pull up sampai ke 20. 3 bulan bisa dibilang lama, bisa dibilang nggak lama juga. Karena dulu aku nggak tahu program cara menaikkan pull up itu seperti apa. Pokoknya taunya cuma latihan, dan pengen punya body yang bagus. 3 bulan berlangsung dan akhirnya terlihat ya teman-teman hasilnya itu seperti apa. Nah, mulai dari situ aku tetap konsisten. Padahal dari awal latihan tuh aku latihannya sendiri ya teman-teman. Dulu sempat aku punya teman latihan, tapi akhirnya dia berhenti karena mungkin kesibukannya nggak bisa dibagi ya waktunya. Jadi dulu tuh akhirnya dia berhenti dan aku latihan sendiri. Nah, latihan sendiri itu dapat motivasi dari mana itu loh. Nah, itu tadi aku pertama lihat video dari Bar Brother itu dan aku aplikasikan sendiri di rumah, latihan sendiri. Ya, aku termotivasi untuk mengalahkan diriku sendiri, teman-teman. Jadi kalau pas kita lagi low motivasi atau pas kita lagi nggak semangat, kita buka-buka YouTube lagi tentang video motivasi calisthenics seperti itu. Nah, dari situ kemudian aku mulai termotivasi lagi, latihan lagi. Bahkan bisa dibilang aku dulu no rest day, teman-teman. Jadi benar-benar 7 hari itu latihan full. Bahkan bisa dibilang sampai dengan saat ini, aku tuh latihan tiap hari, non-stop, full. Untuk saat ini ya bisa juga nanti tanya dengan istriku. Jadi aku latihan tuh di rumah, ya, latihan sendiri di rumah, dan itu full day. Jarang banget ada rest day, ya. Padahal sekarang kesibukanku juga banyak, ya. Karena aku udah punya istri dan aku udah berumah tangga sendiri. Kemudian aku sekarang juga kerja dan punya sambilan juga. Dan sambilannya itu bukan tentang calisthenics ya teman-teman, meskipun dengan olahraga yang lain. Tapi untuk membagi waktu ya disempatkan teman-teman. Jadi aku sekarang latihannya ini. Ini aku ngerekam video ini tepat 6:30 kira-kira. Jadi habis maghrib aku sempetin buat latihan sampai nanti kira-kira jam 7 atau adzan isya itu aku bakalan selesai. Karena seharian ini aku juga full. Nah, jadi teman-teman tuh harus bener-bener mau meluangkan waktu buat latihan. Bisa dibilang agak bohong teman-teman kalau di tengah kesibukan kita tuh kita nggak punya waktu luang 15 menit atau 30 menit untuk latihan. Itu bisa dibilang itu bohong teman-teman. Sesibuk-sibuknya kita itu pasti punya waktu luang. Nah, gimana caranya kita memanfaatkan waktu yang luang yang sedikit tadi itu untuk latihan? Gimana caranya? Nah, itu butuh yang namanya konsistensi di dalam diri kita masing-masing. Jadi tujuan kita tuh apa?
Nah, kalau untuk saat ini tujuan latihanku itu yang pertama untuk memaintenance otot yang udah aku bentuk selama 6 tahun ini. Yang kedua juga untuk menjaga skill kalistenik khususnya front lever, planche, dan sekarang juga L-sit, dan juga untuk memaintenance pull up dan juga push up ya teman-teman. Karena kalau kita lama nggak latihan tuh pasti jadi kaku, dan otot yang udah kita bentuk ini itu sayang banget teman-teman kalau nggak kita jaga, karena otot itu kalau tidak dijaga ya bakalan hilang ya. Jadi kita harus tetap memaintenance latihan kita, walaupun kita nggak bisa sekonsisten yang, maksudnya kita tidak bisa latihan lebih efektif dari yang kemarin, tapi nggak apa-apa, paling nggak kita lakukan latihan ya untuk menjaga apa yang sudah pernah kita raih selama ini. Jadi itu tadi, cara mendapatkan motivasi adalah kita harus tahu tujuan kita tuh latihan itu untuk apa. Misalnya teman-teman hanya untuk menurunkan berat badan, ya motivasi terus untuk menurunkan berat badan sampai dengan yang teman-teman inginkan. Misalnya dari 100 kilo ke 70 kilo. Nah di 70 kilo itu teman-teman maintenance terus. Soalnya kalau kita berhenti latihan juga nanti akan naik lagi. Ya, tujuannya itu. Kalau teman-teman pengen ke dunia atlet, ya harus bener-bener meluangkan waktu. Kalau jadi atlet itu kan otomatis waktu kita harus sempatkan untuk latihan tuh lebih lama teman-teman. Paling nggak kalau jadi atlet itu sehari latihan yang bisa dibilang 1,5 sampai 2 jam, mungkin ada yang lebih juga ya, seperti itu. Atau kalau teman-teman pengen sehat, sekedar bugar, itu teman-teman nggak harus lakukan olahraga kalistenik. Teman-teman bisa lakukan yang sederhana saja, contohnya seperti jalan kaki, bisa dengan anak, dengan istri, dengan pacar, dengan teman. Bisa juga lari jogging tiap sore atau tiap pagi. Sempetin aja waktu 15 menit. Tapi lakukan secara konsisten, terus-menerus. Misalnya teman-teman mau istirahat ya 1 hari aja, nggak usah lama-lama. Soalnya kalau keterusan istirahat nanti kita bakalan stop olahraga. Ya, padahal yang namanya olahraga itu kita ya harus konsisten. Ini otot bicep sebesar ini. Ya walaupun ini nggak besar-besar banget. Ini kalau nggak latih seminggu juga nanti volumenya akan mengecil teman-teman. Ya, jadi tetap harus kita jaga. Soalnya otot itu kalau nggak dipakai dia akan hilang. Padahal untuk membentuk otot sebesar ini juga kita membutuhkan waktu yang lumayan lama bisa dibilang. Ya, jadi cara mendapatkan motivasi olahraga itu tadi. Yang pertama dari diri kita, tujuan latihan kita itu untuk apa? Kita harus tahu. Ya, untuk teman-teman yang pengen sehat, pengen punya badan yang bagus, lakukan terus latihan minimal 15 menit aja sehari, nggak usah lama-lama. Dan juga kalau aku rajin nonton video-video di YouTube, di Instagram tentang dunia olahraga, otomatis teman-teman akan selalu mendapatkan support. Nah, buat teman-teman yang latihan di rumah tetap harus semangat. Ya, di rumah tuh menurutku malah lebih nyaman karena kita ibaratnya punya ruang tersendiri buat olahraga. Otomatis kita bisa mengekspresikan apa yang ingin kita lakukan meskipun kita nggak punya alat apa-apa. Di gym teman-teman kalau bisa bayar member gym ya bayar member gym ya nggak apa-apa. Di gym justru malah alatnya lebih lengkap kan di sana, jadi latihan tuh jadi lebih enak juga gitu. Terima kasih sudah menonton video yang sangat panjang ini. Sekian dari aku, Ardhanika Pradana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.